Guys, jadi kemarin gue akhirnya bisa hands on Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Dan jujur, ini salah satu device yang paling mind blown yang pernah gue pegang. Mulai dari cara lipatnya yang punya ritual sendiri. Kalau ditutup lagi, tuh langsung geter-geter. Perbandingan sama Z Fold 7 yang malah bikin gue mikir, kok Tri-Fold ini kelihatan lebih masuk akal ya? Sampai ketersediaan dia yang super langka. Nah, setelah nonton ini, nanti coba jawab ya, apakah Tri-Fold ini bakal ngegantiin HP dan tablet kita di masa depan? Yuk kita bahas. Oke, jadi ini dia penampakan Tri-Fold-nya yang lagi dalam posisi tablet, tapi pas dibalik ada 3 bagian gitu. Pertama kali gue pegang, gue kira lipatnya plek-ketiplek kayak Fold gitu. Tapi ternyata ada urutan ritualnya ya, dari kiri dulu habis itu kanan. Dan berubahlah jadi HP batangan dengan 3 bagian yang kalau diperhatiin sebelah kanannya lebih panjang ya dari yang lain. Hal ini bikin saat kita tutupnya dari sebelah kanan dulu nggak bakal bisa ya, karena bakal nyangkut di engsel sebelah kiri. Terus kita juga dikasih tahu kalau nggak bisa lipet gini, mesti buka HP-nya dulu terus lipet dari sisi kiri. Dan satu lagi yang nggak ketangkep di kamera. Kalau ditutup lagi, tuh langsung geter-geter. Selain itu, yang kalian mesti tahu adalah engsel di sebelah kanan ini punya sudutnya yang lebih luas. Jadi ada gap di sini yang gunanya ya buat nampung bagian sebelah kirinya. Sedangkan engsel yang sebelah kiri lebih rapat tuh. Nah, dari sini terlihat lebih jelas ya kalau lengkungan engsel sebelah kanan lebih gede dari yang kiri. Sama satu lagi, saat gua tutup gini, dia kayak ada magnetnya gitu biar bisa ketutup rapat. Cukup satisfying sih pas buka tutupnya. Dan bagian kanan yang lebih panjang ini ternyata ada gunanya loh, yaitu bikin buka Tri-Fold-nya lebih gampang karena ada cantolan buat jari kita. Mekanisme tutup di Tri-Fold Samsung ini pendekatannya cukup beda sama yang dilakuin Huawei Mate X-T, di mana lipatan Huawei itu ngebentuk huruf Z, sedangkan Samsung lebih ke G. Dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Setahu gua, untuk Huawei itu pengalaman pakainya lebih bervariasi. Bisa jadi mode HP 1 layar, mode mini tablet 2 layar, dan mode tablet 3 layar. Cuman kekurangannya ya layarnya ini cukup rentan karena ke-expose dari luar. Kalau nggak sengaja kepentok ngeri juga tuh. Beda sama Samsung yang layar dalamnya bener-bener kejaga. Dan kita dapat bonus 1 layar lagi bagian luar yang punya perlindungan Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Hinge-nya itu titanium dan frame aluminium. Cuma ya kekurangannya mode pakainya itu terbatas. Ada 2 aja, yaitu mode HP yang 1 layar depan tadi pas dilipat, dan mode tablet 3 layar, nggak bisa 2 layar. Nah, setelah tahu bedanya, kira-kira kalian lebih cocok sama tipe yang mana nih? Yang banyak mode kayak Huawei atau lebih terproteksi kayak Samsung? Cuman, untuk ini nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah ya, karena kita harus berempati sama satu brand besar yang masih sibuk ngerancang HP lipat 2-nya dia. Peace. Terus gimana dengan kris atau lipatan di layar? Pas gue cobain sih cukup tersamarkan, mirip kayak Fold 7. Cuman emang untuk angle atau posisi tertentu bakal kelihatan lengkungannya, terutama pas layarnya mati. Untuk feel saat disentuh nggak terlalu berasa melesek ke dalam. Pengalamannya sama kayak Fold 7, yang nanti gue bakal bandingin lebih detail samping-sampingan. Cuma bedanya di Tri-Fold ini, Tri-Fold ini lengkungannya ada 2. Terus gue juga berasa jiplakan sidik jarinya cukup kelihatan. Nggak cuma di layar dalam, tapi bagian luar juga. Oh ya, untuk bagian garis-garis ini dia bermaterial ceramic glass fiber reinforced polymer. Wah, susah juga ya namanya. Dan dari yang gue baca, material bagnya dipilih ini buat alasan durability sama mangkas berat HP udah mencapai 309 gram. Tergolong berat buat HP batangan yang rata-rata ada di 200 gram. Tapi tergolong enteng buat tablet yang rata-rata beratnya di 450 sampai 500 gram. Dan lanjut kalau ngomongin tingkat ketebalan, masing-masing bagian juga beda nih. Yang nempel sama kamera ini ada di 4 mili. Terus bagian tengahnya yang paling tebal 4,2. Mungkin karena ada 2 layar di sana. Dan terakhir yang paling tipis di 3,9. HP tertipisnya Samsung sejauh ini nih kalau dibuka. Cuman kalau dilipat mah beda lagi ceritanya. Punya tebal 12,9 mili. Cukup berasa bedanya kalau dibandingin sama Fold 7 yang punya tebal di 8,9 mili. Kalian bisa lihat perbandingan beda tebalnya di sini. Tebal 12,9 mili ini ada di antara Fold 5 dan Fold 6 kalau dilipat. Secara ukuran layar luar sih bisa dibilang mirip ya, sama-sama 6,5 inch. Punya tinggi yang beda nggak sampai 1 mili dengan lebar beda 2 milian.
Dan pas digenggam pun jari gue nggak bisa dijangkau di trifold-nya, karena selain lebih lebar tadi, HP-nya juga lebih tebal. Yang jadi susah dijangkau tuh, beda sama Fold 7 yang slim banget. Kalau pas di unfold juga berasa lebih luas di trifold, dia lebih memanjang gitu 10 inch, berbanding 8 inch di Fold 7. Dan dari situ gue jadi mikir, kalau konsep HP lipat itu supaya kita bisa dapat layar gede, kenapa nggak sekalian 10 inch aja kayak di trifold? Toh pas dipakai juga nggak kelihatan aneh atau kegedean, masih wajar. Malah Fold 7 ini terkesan nanggung. Ada yang ngerasa sama nggak? Walaupun ya jelas harganya beda kelas tuh, tapi soal ketebalan saat dilipat sih menurut gue masih di kategori yang bisa dibiasain. Terus pertanyaannya, gimana kalau dibandingin sama tablet Samsung 11 inch? Karena gue cukup niat, gue juga bawa Samsung Tab 11 yang punya ukuran layar 11 inch. Sempet malu diliatin petugasnya, tapi bodoh amat lah. Biar kontennya lebih informatif, dan kalau kalian ngerasain itu juga, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga biar cepet-cepet 1 juta subscriber dan collab sama gadgetnya terwujud. Thank you. Dan kalau dilihat beda 1 inch gini punya beda ukuran yang cukup berasa. Gue kira tipis-tipis aja. Mungkin ketambahan bezelnya lebih tebal juga di tabletnya, jadi secara ukuran juga lebih gede. Dan ini untuk tampilan landscape-nya. Terus yang ngebedain lagi kamera selfie di trifold kelihatan ya, sedangkan tabletnya ngumpet di bezel. Oke, sebelum kita cari tahu perbedaan pakai trifold ini secara software, gue mau recap dikit tentang spesifikasi yang lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Punya layar luar 6,5 inch, layar dalam 10 inch, terus pakai chipset flagship Qualcomm tahun lalu Snapdragon 8 Elite. Jadi bukan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya. Dan punya RAM 16GB dan storage 512. Untuk baterainya sendiri ada di 5600 mAh yang support 45 watt wire charging dan 15 watt wireless. Dengan spek kamera yang bisa dibilang mirip dengan Samsung Galaxy Z Fold 7. Punya 200 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultra wide, 10 megapiksel telefoto, dan 2 lensa selfie 10 megapiksel. Satu di layar luar dan satu lagi di layar dalam agak kesampingan dikit. Mirip kayak Fold 7, dimana saat selfie layar dalam gini nggak pas di tengah ya, agak nyamping, jadi kita mesti geser dikit. Terus buat spek lainnya, HP ini udah 5G, stereo speaker, ada IP rating juga IP48. Yang artinya debu-debu halus sih masih aman dalam jumlah yang wajar. Sedangkan buat perlindungan airnya udah tahan buat direndam. Habis itu ada jaminan update software lama juga 7 tahun. Sama satu lagi, saat gue cek di websitenya Samsung Trifold ini nggak support S Pen guys. Agak sayang ya, padahal udah semi tablet nih. Kalau buat unboxingnya cukup mewah, boxnya gede gitu, dan udah dapat carbon shield case, 45 watt charger, dan kabelnya Type-C to Type-C. Nah, buat user interface, gue sebenarnya nggak terlalu banyak explore, tapi beberapa hal yang gue rasain. Pertama itu tentu informasi yang disajiin lebih banyak dalam satu layar. Misalnya Samsung Health, kita bisa lebih banyak informasi yang ditampilin. Terus buat files juga bisa masuk ke folder-folder terus scroll ke samping. Sampai buat nonton YouTube pun videonya lebih gede, beserta komen di sampingnya lebih lega. Terus satu lagi, karena bentuknya memanjang, Trifold ini bisa dilihat dalam mode portrait ya. Beda sama Fold 7 yang tampilannya bakal mirip-mirip karena dia lebih ngotak. Untuk multitaskingnya dia bisa sampai 3 kolom, dan kalau dirasa kurang bisa ditambah pop-up window. Terus di kamera app kita juga bisa langsung lihat previewnya nih di sebelah kiri. Di situ kita bisa like, share, sama delete fotonya. Paling yang masih butuh dibiasain sih keyboardnya ya, dipisah gitu dan jaraknya cukup jauh. Teks yang kita ketik itu ada di sebelah kanan, nggak pas di tengah, jadi masih nggak biasa. Oh ya, satu lagi yang bikin wow adalah built-in Samsung DeX. Gue belum sempet cobain, tapi ini sama kayak tabletnya sih. Jadi tanpa connect ke external display, si Trifold ini bisa langsung switch ke mode desktop dan pakai up to 4 workstation. Beda sama Fold 7 yang harus connect ke external display dulu. Gile sih kalau dibuat produktivitas, tinggal dikonekin aja ke keyboard sama mouse. Kalau udah nggak kepake, bisa dilipat seukuran HP bongsor. Oke, terakhir, apakah sudah siap dengan harganya? Per saat ini sih kalau gue cek di websitenya Samsung Korea, cuman ada satu warna, yaitu Crafted Black. Dan satu varian aja di 16 plus 512GB. Yang harganya 3.594.000 won atau sekitar 40 jutaan rupiah. Secara global pun Samsung cuma rilis Trifold ini di beberapa negara aja ya. Di antaranya ada China, Taiwan, UAE, dan Singapura.
Buat Singapura sendiri gue sempat tanya ke petugasnya. Dia bilang untuk sekarang khusus buat customer VVIP-nya Samsung Singapura dulu yang punya kesempatan buat beli Trefold ini. Karena stoknya terbatas banget. Selain itu kita juga bisa regis di website resminya Samsung Singapura buat dapat update terbaru tentang Trefold. Mungkin kalau udah dijual bebas kita bakal dikabarin lewat sini. Jadi walaupun kalian sultan dan ada duitnya dan banyak banget, buat sekarang belum bisa beli ya. Terus petugasnya juga tambahin, mungkin bener-bener bisa dijual bebas tahun depan dengan tanggal yang belum ditentuin juga. Dan sayangnya sejauh ini belum ada informasi yang tunjukin bakal rilis di Indonesia tuh. Dan setelah lihat hands-on Trefold ini, teman-teman lebih condong ke tim mana? Trefold, Fold 7, atau S25 Ultra? HP lipat 3 Samsung ini kira-kira bakal meledak nggak ya? Terus apakah lebih diminati dari punyanya Huawei? Duh, banyak banget yang pengen gue denger dari kalian. Share pendapatnya di komen, oke? Thank you.